Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembulatan dan penaksiran. Apa itu pembulatan dan penaksiran? Nah, langsung saja diberi contoh seperti ini ya. Misalkan kita punya angka 3,5. Nah, kemudian apakah bilangan ini sudah bulat? Belum, karena bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan 3,5 ini disebut apa? Bilangan 3,5 disebut bilangan pecahan desimal. Kemudian, bagaimana cara kita membulatkan bilangan tersebut? Nah, gampang sekali. Caranya adalah misalkan di sini ada. Nah, anggap saja ini adalah penggaris. Ya. Nah, ketika kamu mengukur panjang sesuatu, misalkan kamu ingin mengukur panjang penghapus ya. Misalkan di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Perhatikan penggaris yang kamu punya, pasti di sela bilangan 1, 2, 3 ini ada garis-garis kecil. Seperti ini ya. Nah, pasti ada garis-garis kecil. Selanjutnya, ketika tadi kita ingin mengukur panjang penghapus milik kita ya. Misalkan di sini ada penghapus. Oke. Berapakah panjang penghapus yang kita miliki? Nah, kita lihat di sini. Kita ingin membulatkan panjang penghapus ini. Maksudnya dibulatkan, kita lihat. Kita dapati panjang penghapus yang kita miliki di sini. Lebih dari 1, tetapi kurang dari 2. Kemudian, bagaimana cara kita membulatkannya? Caranya adalah dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, apakah dia lebih dekat dengan angka 1 ataukah dia lebih dekat dengan angka 2? Ya, anggap ini penggaris ya. Ketika dia lebih dekat dengan angka 1, berarti pembulatan panjang penghapus adalah 1 cm ya, karena penggaris biasanya kan satuannya cm. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ternyata pada benda lain, contoh saja misalkan di sini ada kayu, ya, kayu panjang seperti ini, ya anggap saja ini kayu. Ya, lebih dari 1, tetapi kurang dari 2. Ya, kita lihat dia lebih dekat dengan angka 1 atau angka 2. Dia akan lebih dekat dengan angka 2. Berarti panjang kayu ini ketika kita bulatkan ke satuan terdekat adalah 2 cm. Dibulatkan. Karena pada aslinya panjangnya itu bukan 2, tetapi 1, sekian ya.
1, berapa? Misalkan 1,8 kita bulatkan menjadi 2. Kemudian sama dengan halnya penghapus tadi, ya. Kalau letaknya penghapus tadi di sini, berarti kan sebetulnya bukan 1 cm pas panjangnya, tapi kita bulatkan menjadi 1, ya. Mungkin aslinya 1,3, ya, atau 1,2 seperti itu. Kita bulatkan, ya. Nah, bagaimana syaratnya? Ya, misalkan kita hanya diberi angka saja, bukan contoh gambar seperti ini, ya. Bagaimana kita menentukan pembulatannya? Misalkan di sini ya. Ada contohnya pada pecahan, ya. Ketika di sini ada 0, di sini 1, ya. Kemudian di sini ada 1/4, ya, 1/2. Kemudian di sini ada 3/4. Ketika ditulis di sini 3/4, kemudian berapakah bilangan bulat? Nah, bagaimana kita membulatkan 3/4 ini? Ya, diingat bahwa bilangan bulat itu dia tidak pecah. Berarti ketika di sini patokan kita, ya, kita lihat. Di sini apakah bilangan bulat? Bukan. Ini juga bukan bilangan bulat, apalagi ini. Nah, bilangan bulatnya adalah 0, 1. Berarti kita lihat 0 dan 1. Seperti tadi kita melihat antara angka 1 dan 2 pada panjang penggaris, ya. Nah, ketika letak 3/4 ini, kita lihat lebih dekat dengan bilangan bulat 0, apakah lebih dekat dengan bilangan bulat 1? Ya, berarti kalau kita lihat lebih dekat dengan bilangan 1. Berarti 3/4 ketika dibulatkan menjadi 1. Tidak hanya di pecahan saja, tetapi berlaku juga di bilangan desimal, ya, seperti panjang penghapus tadi, ya. Nah, jadi bilangan bulat ketika kita bertemu angka saja seperti ini. Bulatkan angka 7,2. Nah, berarti 7,2 ini terletak di antara bilangan bulat 7 dan 8, ya enggak? Pasti dia ada di sini. Ya. 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, 8, ya. 7,2 ada di mana? Ada di sini dia. Nah, 7,2. Ya. Berarti bagaimana? Dibulatkan ke angka 7. Pembulatannya sama dengan 7. Kalau dia nilainya adalah 7,9, berarti dibulatkan ke angka 8, ya. Kalau belakangnya ini, ya, angka 5, 6, 7, 8, 9, berarti dia dibulatkan ke atas. Tetapi ketika dia angkanya 1, 2, 3, 4, dibulatkan ke bawah atau 7 saja, ya, 2-nya hilang. Kalau dia 9, 8 saja, ya, naik 1 karena dia mendekati ke 8 seperti itu, ya.
Untuk garis bilangan dia mirip dengan penggaris ya. Ada satu lagi yang harus kita pelajari adalah membulatkan berat ya. Selain panjang, kita punya alat ukur berat untuk mengukur apa? Kalau untuk panjang kan untuk mengukur misalkan panjang tadi penghapus ya. Untuk mengukur panjang misalkan meja atau kursi. Nah, kalau misalkan alat pengukur yang lain misalkan untuk mengukur berat beras ya. Kita bukan pakai penggaris ya karena bukan alat ukurnya, bukan alat ukur yang tepat. Tapi kita pakai apa? Pakai timbangan. Misalkan ada timbangan juga dibagi, ada timbangan buah ya, ada timbangan badan. Timbangan badan yang seperti ini misalkan. Timbangan buah yang seperti ini ya. Tuh, untuk menimbang buah. Kenapa dibedakan? Beda dong. Nggak bisa kan kita menimbang berat badan ke timbangan buah ya. Nanti timbangannya malah pecah ya kan, karena tidak kuat, tidak sesuai ya. Seperti itu. Nah, kalau kita membulatkan hasil pengukuran berat, misalkan kita menimbang buah apel ya. Misalkan kita menimbang buah apel di sini. Kemudian, nah kita zoom misalkan di sini. Nah, biasanya dia mulai dari sini ya. Misalkan di sini 0. Kemudian di sini 1 kilo ya. Nah, kalau misalkan satuan berat itu biasanya kilogram ya. Tapi kalau untuk penggaris biasanya pakai untuk panjang itu sentimeter ya. Kalau untuk berat dan panjang dalam sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan panjang jarak rumah ke sekolah ya, tidak mungkin pakai sentimeter dong. Ya kan? Karena terlalu kecil. Kita pakainya kilometer seperti itu. Nanti akan belajar satuan-satuan yang lain ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, kita bulatkan. Ketika di sini ada 1 kg, 2 kg, atau 3 kg ya. Di sini ada 3 kg. Nah, di sini ada 4 kg. Seperti itu. Kemudian di sini ada 5 kg ya. Nah, ketika kita timbang apel ini, ternyata jarumnya ke sini nih. Seret. Nah, berarti kita bulatkan ke angka berapa? Ke angka 1, 2, 3, atau 4. Ya, dia terletak di antara angka 1 dan 2. Lebih dekat dengan angka 1 atau dengan angka 2? Dengan angka 2 berarti, kita bulatkan nih. Berat apel ini adalah 2 kilogram. Dibulatkan seperti itu. Atau misalkan dalam timbangan berat badan. Di sini, misalkan di sini 0 ya. Di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160 dan seterusnya sampai 0 lagi ya. Nah, misalkan seperti ini. Ketika menimbang berat badan, nah, ternyata dia terletak di antara apa? Di antara berat 50 dan 60 misalkan. Nah, nanti kita bulatkan kemana? Kita bulatkan yang terdekat ya. Kita bulatkan ke 60 atau 50. Atau misalkan nanti kalau timbangannya ada titik-titik kecilnya, kita bulatkan ke yang paling dekat, 61 ya. Misalkan dia ada di tengah-tengah antara 61 dan 62. Misalkan dia di antara 50 dan 51. Nah, berarti kita lihat yang paling dekat dengan
yang mana, seperti itu ya. Kemudian ini sudah nih ya cara kita untuk membulatkan. Kemudian kalau penaksiran itu apa? Nah, kalau penaksiran berarti gimana tuh? Penaksiran itu adalah hasil perhitungan dari pembulatan yang kita hitung. Misalkan di sini kita sudah kita punya 7,2 ditambah 1,6. Nah, kita disuruh menaksir hasil dari ini. Berarti kita bulatkan dulu baru kita dapat taksirannya ya. Karena dia 0,2 berarti dibulatkan ke bawah yaitu 7. Kemudian karena dia 6 ya pasti dia lebih dekat dengan 2, dibulatkan ke atas. 7 tambah 2 sama dengan 9, seperti itu ya. Ada juga misalkan penaksiran, dia penaksirannya puluhan, berarti bilangan bulatnya yang kita lihat adalah puluhan. Misalkan 36 dikurangi 18. Nah, kalau puluhan itu kan berarti 10 ya. 20, 30, 40. Nah, berarti 36 letaknya di mana? Di sini ya. Lebih dekat dengan 40 karena dia lebih dari 5 ya. Nah, 6 berarti lebih dekat dengan 40, kita bulatkan ke 40. Kemudian 18 dia lebih dekat ke 20, kita bulatkan ke 20. Nah, berarti hasil penaksirannya adalah 20, seperti itu. Jadi penaksiran itu ya kita menghitung hasil dari pembulatan yang ada, entah itu ditambah atau dikurangi, seperti itu ya, namanya penaksiran. Bedanya dengan pembulatan itu saja ya. Jadi ketika kita menaksir, kita membulatkan dulu angkanya ya, baru kita hitung entah itu ditambah atau dikurang. Tapi kalau pembulatan kita tidak mengurangi ataupun tidak menambahkan, nah hanya membulatkan ke satuan misalkan atau ke ratusan